bersatu aja nggak bisa, mau ngelawan oligark. Iya. Mereka bersatu loh, ya kan? Pura-puranya berantem. Ya. Tapi kalau udah masalah angka, Ya. dia duduk lagi, damai lagi gitu kan. Betul. Nah, sementara kita sampai ada bacok-bacokan, bunuh-bunuhan, kadang-kadang begitu ya. Nah, ini tugas kita lah, Lius ya. Oke. Ayo kita sama-sama gimana caranya. Makanya sekali lagi, stop merasa bahwa bilang Cina-Cina itu nggak ada lagi. Siap. Cina itu hanya mereka. Cina itu para penjahat ekonomi itu kita bilang Cina. Setuju. Seperti kalau kita bilang Yahudi, wah itu orang pelit. Ya. Sama aja, jadi hanya suatu idiom aja itu. Ya, setuju. Tapi kalau rasnya, ras Tionghoa lah. Ya, kan? ya. Lius adalah Indonesia. Terima kasih. Alvin Lim, Indonesia. Kuit Ganggi, Indonesia. Terima kasih. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Saya tamu, tapi saya mesti ngomong dulu nih. Ini luar biasa. Studionya ini pinjem Bung Eros punya. Kaget saya. Enggak, ini punya kita semua lah. Oh. Anggap aja gitu. Terima kasih. Bung Eros, saya biasa di bawah tuh. Kemarin ini kita terima teman-teman kan di bawah ada Mas Budi ya. Budi Harja. Budi Harja. Aduh, saya lihat prihatin juga tuh saya. Beliau itu memperjuangkan hak dia, suratnya lengkap. Tiba-tiba saya lihat Bung Eros besuk dia di Salemba. Dan katanya istrinya juga ditangkap. Iya. Itu coba Mas, biar saya pasti besuk beliau. Karena memang, ya bagaimana ya, kita lihat Pak Jokowi minta sikat mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Saya juga merasakan betul ini. Ada yang nggak benar gitu. Malah kita nggak fokus ke sana gitu. Depan mata kita loh. Kita cerita demokrasi. Tapi masa ya orang memperjuangkan haknya malah ditahan. Aduh, coba Bung Eros kasih sedikit biar semua. Inilah, nggak usah sedih, nggak usah apa ya, kayak melankolik gitu, nggak usah lah. Ini konsekuensi perjuangan ya. Semakin mereka memperbanyak penahanan seperti ini, semakin mencerminkan ya bahwa memang negara ini dikuasai oleh para mafia, ya. Jadi kita itu poinnya. Jadi nggak usah kecil hati ya. Dan saya selalu belajar sejarah ya, bahwa kebenaran itu pasti akan memenangkan pertarungan. Ya. Dan yang batil-batil ini kita nggak usah lah. Sekarang ini kan hanya show off aja dari yang punya uang nih ya. Berani-berani ngelawan kita, nasibnya nanti kayak Budi loh. Ya. Nah, kita harus bilang, nggak usah gertak kita nggak takut. Itu kan kayak gitu ya toh. Bahwasanya jangan sepelekan rakyat. Ya. Kalau rakyat sudah marah itu, kalian udah nggak ada tempatnya lagi di Indonesia nanti, itu kan. Ya toh? Ya, setuju. Nah, itu yang harus penting. Jadi orang-orang seperti yang apa itu nama-nama besar itu ya, itu kan harus kita ingatkan. Ingat, negara ini dibuat bukan untuk kalian, ya, tapi untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kalian. Itu yang harus kita kasih tahu rakyat itu ya. Jadi ya kita sedih sudah cukup lah, nggak perlu sedih-sedih lagi. Ya. Yang penting itu dilawan. Jangan nyerah, itu aja. Setuju. Memang saya juga terpanggil datang ke sini karena saya lihat Bung Eros ini boleh bilang terdepan ya. Bahkan belum lama, berapa hari lalu tuh bikin gerakan apa itu? Komite Indonesia Bersih Mafia. Gini, kita kan dulu, saya minta nih Pak Jokowi, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung ya, cobalah buka lagi ya sejarah waktu kita gerakan reformasi. Sebenarnya harusnya kan gerakan revolusi itu sebetulnya ya. Cuman waktu itu Pak Harto kan dengan revolusi langsung ditangkap gitu. Sebetulnya intinya itu ya, apa sih? Ya jangan dilupakan ya.
Ya, satu, bahwa clean government dan good governance itu bagian dari cita-cita gerakan reformasi. Nah, kalau sekarang ini bagaimana good governance-nya kok nggak kelihatan dengan cara-cara yang clean government-nya juga belum terwujud, ya. Nah, ini contohnya bagaimana? Saya pengen tanya nih Pak Kapolda ini ya, toh ya. Orang di pra-peradilan ditangkap gitu. Lalu apa? Polisi itu kan harus melindungi rakyat, bukan nakut-nakutin rakyat, gitu. Jadi saya mohon ya, mudah-mudahan Pak Kapolri dengar ya. Coba ditanyakan kepada Pak Kapolda itu, ya. Apa sih polisinya? Apa sih tujuannya? Ya seperti itu. Apakah ingin polisi itu menjadi bagian dari para mafia ini? Saya kok tetap cinta polisi Republik Indonesia ya. Dan saya yakin tidak semualah yang seperti itu. Yeah. Dan saya lihat kemarin ada gelar wayang ya Pak Kapolri main itu. Wah ya saya senang dia. Wah pokoknya kita lawan kebatilan. Waduh saya semangat nih. Nah Pak Kapolri jangan cuma di atas panggung wayang gitu. Di panggung kehidupan sesungguhnya buktikan itu ya. Sebab kita sudah berdarah-darah di 98 itu kan. Masa diginikan itu kan ya. Saya juga ditanya, Mas Eros kan udah 70 lebih nih kan. Kok masih turun? Duh bagaimana? Itu merupakan tanggung jawab moral yang saya bisa berikan. Waktu supaya Pak Kapolri tahu ini sama Pak Kapolda ya. Juga Pak Jaksa Agung. Waktu terjadi reformasi, kalau ada Amin Rais, ada Gus Dur, ada Mega, pasti ada saya. Jadi saya tahu persis apa yang waktu itu diinginkan oleh gerakan ini. Karena mereka lah yang memimpin waktu itu ya. Ya. Nah, nggak seperti ini. Tugas saya hanya mengingatkan kembali gitu ya. Memang kalau ditanya siapa, ya saya bukan siapa-siapa, saya rakyat biasa. Tapi kebetulan rakyat biasa yang menyimpan catatan-catatan penting di negeri ini. Dan terlibat langsung. Ya, langsung. Ya, jadi yang mereka nggak terlibat ya biasa aja kayak begini kelakuannya kan ya. Kami yang di lapangan ya, dan saya mengatakan nggak bener ini, gitu kan. Jadi janganlah orang yang sebetulnya menuntut keadilan malah diperlakukan tidak adil, gitu kan. Saya tetap percaya bahwa polisi adalah polisinya rakyat, ya. Jadi bukan polisinya para konglomerat ataupun para mafia itu. Itu keyakinan. Ya kan? Kita harus bersangka baik dong ya. Iya, saya juga bersangka baik karena memang penasaran juga. Masa sih nggak kesian gitu. Saya berprasangka baik. Ini Kepolisian Republik Indonesia, aparat hukum, hakim, ada juga yang prihatin kondisi ini. Nah makanya memang saya walaupun ya masih tersangka nih makar. Masih? Iya. Tersangka apa lagi? Makar. Oh yang dulu sama si Rahma segala itu? Yang mana? Saya 20 Mei 2019 tiba-tiba dibawa ke Polda tersangka makar. Saya, Egy Sujana, Sunarko, Kiflan Zen. Sebelum saya ditangkap itu, saya udah bilang, gua nggak mau nih digantung nih. Karena 3 tahun sebelumnya, 2016, itu banyak tokoh-tokoh juga kena makar. Sri Bintang, itu menjelang 212, ditangkap tuh. Saya 2019 saya udah bilang saya nggak mau. Saya kalau mau ditangkap disidang biar jelas. Tapi ya sampai sekarang digantung. Maksud saya buat apa sih? Nah yang saya sedih apa? Ada teman satu orang Chinese lawyer, Alvin Lim. Ya saya udah ketemu di sana. Penjara saya besokin dia. Oh ya? Saya 3 kali. Dia bilang gini, Kolius, nanti saya dampingin. Saya
kasih kuasa ke saya mau tanya gelar perkara. Dasar apa Liu Sungkarisma bisa dituduh makar, bisa dipenjarain? Ngalaman dia yang masuk. Jadi bagaimana? Gimana kita jadi nggak takut? Sedangkan ceritanya, wah demokrasi aman, kayaknya nggak nyaman gitu. Tapi memang karena kecintaan kita kepada Republik, kita memang dari masih muda ini, ya kalau Ya, saya kenal mulai dari mahasiswa nih di Gema Budi. Iya. Saya dulu prihatin Mas Eros, film laku, kok bisa diturunin? Ternyata saya baru tahu ada mafianya, importir film yang mafia. Bioskopnya bilang, gua kalau nggak turunin film ini, Lius, besok gua nggak dapet film lagi, jadi gudang nih bioskop. Nah, waktu itu kita berontak, kita marah. Tapi gini Fios ya, saya mau lurusin dulu nih. Tadi ingat nggak kamu bilang Cina? Saya mau lurusin sekarang. Nggak ada itu, kamu tuh Indonesia, jangan bilang Cina lagi. Saya coba koreksi total nih ya. Pemahaman mengenai pribumi. Ini kan tawaran, kan saya kasih tawaran. Kapan dong teman-teman yang katanya dari daerah Tionghoa ini menjadi Indonesia kalau dicinain terus? Iya. Nah, makanya berhenti dibilang Cina. Kayak kamu, si Lim segala itu, Alvin Lim, ya, itu Indonesia. Aduh, terima kasih. Cina itu kita harus definisikan kayak bilang Yahudi loh, karena pelit, itu kan. Nah, Cina itu mereka yang serakah di bidang ekonomi. Biarpun kulitnya coklat ya Cina itu menurut saya. Setuju. Jadi Cina itu harus jadikan idiom saja, bukan genetik dan segala macam itu, nggak usah ya. Jadi kita jadikan di social language kita roban, ini tawaran ya. Setuju. Jadi jangan nanti kapan, emangnya kamu waktu lahir minta saya mau lahir dari rahimnya si A, si B, si C, kan enggak bisa. Nah, jadi ini juga penting ya buat kita semua. Jangan mentang-mentang itu ngelihat kelakuan yang nggak beres itu. Si Cina-Cina itu, ingetin ya, bilang Cina-Cina itu, yang brengsek-brengsek itu namanya Cina tuh. Ini sih Indonesia, ya kan? Setuju, terima kasih. Iya, Alvin Lim itu Indonesia, Kue Kian di Indonesia. Tapi yang para konglomerat Dajjal itu Cina tuh, ya kan? Ya. Jadi yang Indonesia, tapi juga Cina itu banyak. Ya. Pekerjaan Cina sekarang sudah bukan lagi genetik dan darah atau kulit atau mata gitu ya. Jadi itulah yang saya ajak, coba kita akhiri ini. Pendekatan yang Cina sehingga itu rasialis, tidak ya? Nah, untuk menetralkan itu, kapan dong jadi Indonesia? Kenapa tiba-tiba kalau suku lain, dari ras lain ya, sejak lahir udah langsung Indonesia aja? Padahal namanya Al-Habib kayak gitu ya. Kok langsung Indonesia? Kenapa kita tidak berlakukan sama? Walaupun ada catatan sejarah. Tapi masa kita muter persenjara sama sejarah? Kalau sekarang segelintir orang-orang yang namanya Cina-Cina itu menguasai perumahan Indonesia, yang salah kan para pejabat di kita. Ya kalau mereka pedagang. Kalau pedagang kalau bisa negaranya pun dijual gitu. Nah, penjaga negara ini yang namanya pemerintah, itu yang seharusnya kita pertanyakan, kenapa mereka bisa begitu? Sama, saya udah sama. Tapi memang ada keprihatinan ya, Bung Eros ya. Keprihatinannya kalau saya dibilang Cina, saya udah kebal. Karena rasa saya Indonesia. Lu mau ngomong apa terserah lu dah. Pokoknya gua mengabdi. Nah, aneh lagi. Tiba-tiba sekarang saya dibilang kadrun. Kadal guru dulu. Nah, dari mana? Tapi artinya ini ada yang salah. Dalam bermasyarakat kita itu, kalau yang beda pandangan politik, stempelnya seenak-enak dan maki-makinya. Bukan gini, kita kan gini loh, kita kan belajar dari sejarah. Nggak usah bingung. Ini gampang kok menandainya. Kita ini emang disuruh ribut terus. Supaya biar kalau rakyat di bawah ribut, bagi-bagi kue di atas tuh nggak kelihatan, nggak tersinggung.
Jadi kepada rakyat Indonesia, jangan mau dipecah-pecah jadi kadrun sama cebong. Dan kita selalu berhadapan, orang miskin ribut-ribut ya kan, berantem. Sementara yang di atas, tambang kita dibagi antara mereka, ya kan. Apa, import ini, ekspor ini semua dikuasai mereka. Pernah nggak kita omongin gitu ya? Kenapa kita rebutin kadrun sama cebong? Tanya dong. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pernah nggak dijalankan? Betul. Mana hak kita sebagai rakyat menikmati kekayaan negeri ini? Betul. Itu dong, jangan aduh kadrun cebong mau lagi digituin. Dan kita ini mau lagi diadu domba. Harusnya kita bersatu, cebong, para kadrun, bersatulah, lu udah pada miskin lo. Mau juga diadu domba kan bego, ya kan? Coba bersatu, kita balik. Hehehe. Kok Indonesia, kekayaan negeri ini hanya dibagi nggak lebih dari 25 orang. Mau tahu siapa-siapa? Nah tolong baca tuh 100 orang terkaya Indonesia. Jadi bukan pengertiannya itu pendekatannya rasis, tidak, ya kan? Ya orang-orang yang brengsek itu ada di situ. Ya tidak semuanya lah, pengusaha yang benar juga ada di situ. Contohnya yang memang menjual dari awal produksi gitu ya, yang langsung ke pabrik gitu. Tapi kalau yang kayaknya dari tambang, dari import ini, ekspor ini yang dapat license segala gitu. Terus sekarang ini orang-orang yang bermodalkan itu sekarang masuk ke panggung politik, ya maulah jadi ini, jadi itu, jadi wapres, jadi apa, jadi macam-macam gitu ya. Ini ngeri nih. Nah itu kan ngeri kalau begini caranya. Waduh, ini yang namanya oligarki gitu loh. Jadi sekarang kita perangin para cebong dan para kadrun gitu ya. Yang kita perangin oligarki. Yang namanya cebong sama yang kadrun ini rakyat biasa. Yang dikasih stempel biar pada ribut. Jangan mau ribut. Kita dibohongin, tahu nggak? Supaya apa? Biar mereka bisa baginya itu nggak diributin mereka. Gimana kalau keributan ini ya, ribut tenaga kita dan pikiran kita yang ribut-ributnya kita alihkan untuk mempersoalkan oligarki gitu ya. Nanti juga nih 2024 suruh milih presiden, tunggu dulu gitu. Kita suruh milih presiden. Nanti presidennya juga tiba-tiba cuma bonekanya oligarki. Ya nggak mau dong, kita tanya nih. Nah sekarang para kadrun dan para cebong, ayo kita bersatu nanya nih. Bapak kalau menjadi presiden berani nggak nih bubarin kerajaan oligarki? Nah itu baru keren. Ya kalau dikit ini dibilang kadrun, gitu. Aduh, sedihnya cuma di situ aja saya. Nah, saya lihat ada momentum cantik. Saya terkejut gitu. Ada 8 partai politik berkelompok menentang PDIP yang mau sendiri pemilihan tertutup ya. Kalau menurut saya jarang loh belain Ibu Mega, jarang. Walaupun saya bikin acara, Ibu Mega tuh pernah terima selaku Presiden Republik Indonesia, terima saya di istana. Kemudian datang ke bukan ke gedung, pinggir jalan. Pinggir jalan di jalan Ayam Buruk. Gajah Mada, Ayam Buruk. Yang sekarang jadi LTC itu. Iya. Kita rapin, kita bikin, karena becek, bikin papan. Ibu Mega datang dalam rangka memperingati kerusuhan Mei. Saya nggak punya daya belain Ibu Mega karena memang ya menurut saya ya beliau kan udah besar, partainya juga luar biasa, anggota DPR-nya banyak. Tapi kali ini 8 partai politik nggak setuju kemauan Ibu Mega PDIP ini bahwa legislatif itu tertutup. Padahal hati saya nih, ini kuncinya. Karena apa? Kalau terbuka ini, yang
Yang menang itu yang punya duit, walaupun ditaruh nomor paling bawah. Udah ada brokernya di lapangan. Udah kerennya tuh ada konsultan politiknya. Lu mau menang, lu bayar sekian. Gua jamin jadi. Nggak usah kampanye. Duit. Nah mungkin keprihatinan Ibu Mega, wah ini nggak boleh. Jadi mesti tertutup. Rakyat ini pilih partai aja lah. Percayakan sama partai. Saya sepaham. Karena ketua umum partai pasti akan taruh orang-orang yang terbaik untuk duduk di DPR MPR. Contoh, Sekjen PDIP itu orang hebat, Mas Hasto. Tapi nggak pernah jadi anggota dewan dia. Karena suaranya kalah. Kalahnya sama di bawah-bawah yang, aduh, pengalaman politiknya jauh. Cuma duitnya banyak. Dan terkenal ya, populer. Populer, kalau nggak ngasih duit juga Mas. Belum Tapi tentu gini, dapat. Ki, kalau kita menyalahkan yang 8 partai itu, ya saya bisa pahamin lah. Tapi justru sekarang tugas kita memberi penjelasan kepada rakyat itu ya. Gini loh, ya saya juga sebetulnya kenapa sih PDIP melakukan hal itu? Kan dari pengalaman empirik ya internal partai. Loh, yang dijagoin ini kok yang jadi sih ini, Ya, nah, ya. itu kan ya. Waduh, dia gimana kalau gayanya gini terus? Ya. Tapi memang dulu kan kita robah karena waktu itu kan ada 3 partai. Di bawah-bawah itu merasa ya waktu itu ingat nggak? Ingat. Bahwa partai ini kan tidak adil. Jadi sewenang-wenang menarik 1, 2, 3 itu nomornya. Ya, itu, ya, ya, siapa yang bisa jilat atau Ketua umum. Ketua umum mau ini dia pasti jadi. Begitu juga di DPD, DPC-nya juga begitu. Nah, mungkin dengan satu proses yang sudah melewati ya kerusakan seperti ini, kemudian diajukan lagi satu sistem yang pernah dipakai, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Dengan latar berbeda ini kan mungkin nantinya partai bertanggung jawab penuh kepada siapa yang ditaruh. Kalau sekarang kan enggak. Partai bisa angkat tangan. Ya. Karena apa? Yang milih kan rakyat. Partai hanya menyediakan slotnya aja, ya, nomor. Nanti rakyat yang milih. Tapi ingat nggak rakyat? Yang celakanya, rakyat itu kan kedaulatannya cuma 3 hari. Pas lagi itu aja hitung-hitungan suara udah selesai kan? Ya. Nah setelah itu terputus. Nggak ada, diwakililah pada orang-orang yang ternyata dengan pola transaksional, ya, dibayar mereka semua. Maka lihat yang jadi sekarang. Ya. Coba kita lihat. 1, pasti orang terkenal. Kalau enggak, ya mungkin orang di dunia hiburan, ya, namanya terkenal, pasti jadi. Kalau orang yang bawa duit, besar, banyak, jadi juga. Banyak kok. Ya bahkan jadi menteri, banyak yang begitu. Yang sedihnya lagi, banyak yang punya duit, udah duduk DPR, nggak pernah ada suaranya kita dengar yang keberpihakan kepada rakyat. Nggak ada. Emang nggak ada. Sampai selesai, nggak ada tuh kita lihat di YouTube, nggak ada. Jadi untuk apa negara ini, rakyat bayar pajak, bayarin, kan dibayar itu anggota dewan. Ratusan juta. Ya ngerti lah, tapi itulah kelakuannya para Nah, oligark. jadi kita robah, kita berharap pimpinan partai ini nanti lebih bertanggung jawab. Ya. Makanya 8 partai ini, saya berharap kumpul-kumpul ini jangan ngomong soal terbuka tertutup. Kumpul-kumpul ini bicarakan tentang kualitas demokrasi bangsa kita nih. Yang sebentar lagi 78 tahun merdeka. Caranya, Presiden threshold bikin 0% dong. Antara lain. Itu dululah yang urgent nih. Kalau 8 partai ini bikin 0%, jadi itu barang. Karena kalah suara kan. Enggak, gini. Kan waktu itu adalah, saat itu saya menentang 20%. Kenapa? Kan banyak yang nggak ngerti sejarah. Ya kan? Waktu itu
Dulu kalau yang seumur-umur saya tahu yang namanya Benny Murdani, ya kan? Saya pernah bilang, saya tahu Ros, kamu tuh tidak suka Golkar gitu kan ya. Tapi ya kamu harus tahu, memang kita harus setting 3 begini. Kalau hanya dua, percaya Ros nanti. Ini bilang dia ya, nanti pasti nasionalis lawan agama dan agamanya Islam. Dan itu yang terjadi di 2014, ya kan begitu, ya kan? Kemudian 2012 itu kan, yang kemudian 2019 itu kan, itu kan begitu, cuma 2019 cuma 2 itu bahaya. Kenapa saya tentang? Karena itu katanya alasannya mahal. Mahalan mana? Ya. Seperti itu atau pemilu yang melahirkan kadrun sama cebong. Itu lebih mahal, biayanya lebih mahal. Kalau banyak kan 2 putaran ya. Lalu kenapa kalau 2 putaran? Itu paling cost-nya enggak lebih ya. Dan kalau cost-nya itu bagaimana untuk membasuh yang namanya kadrun sama cebong ini berapa triliun tuh nggak selesai. Itu jadi kan bangsa, maaf ya, banyak yang katanya ngakunya aktivis kerakyatan ngomong sama saya, Mas itu kan mahal loh, kok ukurannya kok cuman ekonomis gitu, nggak politis dan sosial budayanya dilupakan. Nah inilah yang namanya ketersesatan para kader kita juga banyak. Saya tahulah kemarin saya juga dikritik sama kader saya itu, wah dengan cukup ya sekarang di PDIP gitu kan. Dia nggak setuju apa? Enggak, bahwasanya wah Mas Eros kok begini meninggalkan partai begini. Dia nggak tahu sejarah, ya saya diemin aja. Tapi satu hal, itu pun dia mengatakan bahwa taruh mahal loh. Hitungannya kok ekonomi sempit begitu. Lebih mahal nanti ada kadrun sama cebong ini ya toh. Coba kalau maunya banyak pilihan. Karena rakyat bisa memilih. Artinya 0% kan? Ya mau 0% berapa lah ya. Pokoknya paling nggak kecil lah. Pokoknya 2%. Kalau saya gitu. kenapa nggak mau 2% atau 3% atau... Idealnya kan begitu. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan pasangan presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik Atau peserta pemilu atau gabungan. Nggak ada ditulis persentase. Ya nggak ada. Jadi harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45-nya 0%, kemudian dibikin legislatifnya tertutup. Cantik nih. Ya, idealnya kan begitu. Cuman kan sekarang yang punya uang, ya kan, punya kepentingan. Ya. Kalau tertutup dia nggak bisa lagi dong. Nyogok ke sana, nyogok sini, nyalon sana, nyalon sini, bayar sana, bayar sini. Ya gitu kita kan mau bersihin sistem politik ini, harus bersih supaya nggak ada peluang. Kalau kita bikin tertutup, itu penyelesaian masalah anggota dewan besok 2024 ini cantik. Kemudian kalau presiden threshold 0%, kesempatan partai politik, sedih nggak coba? Prabowo Subianto, partainya mau dia maju, mau maju pakai apa? Suaranya nggak cukup. Harus ngait yang lain. Gaet PKB, udah naik kuda, tiba-tiba PKB-nya mau loncat-loncat ke sana. Kan nggak ada kejelasan. Anies Baswedan udah dicalonin sama Nasdem, belum bisa juga. 20%. Ganjar Pranowo, ampun, banyak yang dukung, nggak bisa. Karena yang dukung Ganjar Pranowo baru PSI, peserta pemilu tapi nggak punya suara. Tapi kalau 0%, Ganjar udah nggak pusing, Muhaimin mau maju sendiri boleh, PKS boleh, Anies boleh. Nah, ada kesempatan partai buruh. Masalahnya gini, kalau itu kan rakyat bisa memilih. Sekarang ini kan rakyat dipilihkan untuk memilih. Beda ya? Iya, jangan. Kalau yang 0% itu kan rakyat memilih betulan itu. Karena apa?
Karena tidak cuma satu, kan bisa aja 10, 15 ya, 7, 4 itu kan bisa aja kan. Cakep menurut saya. Dan itu kan pasti 2 putaran lah, dan juga kenapa emang ya kan? Kan nggak ada masalah. Dan itu dibilang katanya mahal, mahal apa? Nggak ada mahal. Lebih Sama. mahalan terjadinya kadrun sama cebong, Iya. terus mau dipelihara ini. Nah kalau dipelihara memang ada yang berkepentingan supaya rakyat di bawah ribut terus, supaya mereka bisa bagi-bagi rezeki terus menerus tanpa rakyat ini mengutik-ngutik mereka. Sekarang yang digalakan itu kan pertempuran horizontal nih ya. Iya. Nah sementara kita jarang kan nagih nih. Nikel kita siapa yang nguasain? Iya, Jarang kan rakyat ngomong gitu. iya. Nah kok dia ini siapa dulu ya? Produksi minyak itu. Ya oleh negara cuma dikasih berapa sih? 15 apa 17% gitu ya. Iya. Itu dengan modal dan peralatan yang harus luar biasa, cuma dikasih segitu. Sekarang coba tambang batu bara, tambang nikel, dikasih license, bayar pajak. Bening kalau pajaknya kadang-kadang dicatut juga, ya kan? Nah kalau kekayaan negara dikeruk dengan cara seperti itu, masa seseorang hanya bermodalkan license yang diberikan begitu, kayak aja ngaujubillah. Dengan kaya itu sekarang dia mau maju politik, ya kan gitu. Dia ngatur semua. Kalau sana mau jadi gubernur, dia yang bayarin. Tapi dia nanti harus tunduk sama dia. Nah, hanya gara-gara modal secari kertas itu. Dan rakyat Indonesia tidak menikmati loh ya. Kekayaan alam, bumi apa di bumi ini yang terbenam di bumi. Sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan umum itu mana? Nah, makanya kalau Pak Jokowi mau dibilang sukses ya dalam kepemimpinan negeri ini, satu nanti kelemahan yang ditagih, ya kan? Karena siapapun yang bisa di-impeach ya, hanya satu, kalau melanggar Undang-Undang 45 kan, ya, betul nggak? Sama Pancasila. Betul. Nah, kalau amanat Undang-Undang 45 yang pasal 33 tidak dilaksanakan dan sengaja dicuekin aja, itu kan pelanggaran, ya. Nah, kalau rakyat nanti kita sadar tidak diribut sama kadrun sama cebong, bahwa yang lebih penting tuh bagaimana nih masalah itu ya yang jadi persoalan pentingnya. Jadi kita berhentilah ribut-ribut soal cebong ini, tapi nah tadi yang pertanyakan, katanya kekayaan bumi negeri ini untuk kita. Mana? Kok dikasihkan ke PT ini? Tanah contohnya juga ya. Yang katanya Indonesia tanah airku, tanahnya siapa, airnya siapa, ya kan? Betul. Jadi itu yang harus jadikan perhatian rakyat. Betul. Jadi siapapun yang mengadu domba gitu ya. Jadi kepada para ustadz saya juga mintalah, kalau ceramah itu jangan ngadu domba lagi gitu ya. Kan banyak kok ustadz yang bagus juga banyak gitu ya. Nah sebaliknya juga pada teman-teman yang berbeda agama gitu ya. Cobalah ya, kita nih rakyat biasa, udah miskinnya sudah nyata gitu ya, kok masih mau diadu-adu gitu kan. Nah itu yang saya juga prihatin. Tugas kita nih ya, Dios ya, ayo kita lakukan penyadaran bahwa hati-hati, kita ini memang disengaja untuk ribut ini biar bisa dijajah terus-menerus oleh kaum para oligark ini. Itu Dios, makanya kita nggak usah romantis lagi deh. Bertanya lagi, kok bisa begini? Emang dibikin begini? Makanya kita harus lawan. Setuju. Tapi saya lihat kuncinya ya Pak Jokowi ini punya kekuasaan ya. Pak Jokowi kalau urusan MK nggak usah campur dah. 8 lawan 1. Itu pasti yang 8 menang. Ibu Mega pasti kalah. 8 lawan 1. Tapi kalau Pak Jokowi tekan Perpu 0%, itu pasti menang. 8 ini pasti setuju semua. Sekarang 8 ini lagi pusing. Golkar. Saya lihat di video Ketua Umum PAN, Pak Jul, dia setuju 0%. Supaya setuju 0% Presiden threshold. Supaya dia bisa maju kan. Dia bisa bebas. Jadi ini timingnya tepat nih. Perseteruan 8 partai politik dengan PDIP ini, kita ambil positifnya.
Kenapa harus tertutup? Itu tadi saya bilang. Nggak ada suaranya itu. Orang yang punya duit masuk DPR itu banyak. Coba cari. Kalau ada nanti nih, kita survei. 560 orang, siapa yang bersuara? Sedikit sekali. Yang lain itu nunggu 2024, bayar lagi konsultan. Konsultan itu berani jamin menang. Udah tahu caranya. Nah, dia udah tahu titiknya di mana, dapil mana, menang. Lu bayar segini. Rusak nggak negeri ini? Makanya, Pio, coba kita pikirin lah. Kalau itu marah-marah aja nggak akan selesai nih, ya kan? Contohnya, kenapa sih diagung-agungkan sekali supremasi hukum? Mungkin di masyarakat di Amerika, di Eropa memang tepat, tapi secara kultur ternyata di kita supremasi hukum diterapkan yang menjadi superior gitu kan para penegak hukumnya, ya polisi, jaksa, hakim dan lain-lain itu, ya kan para pengacara dan seterusnya, hukumnya berantakan, ya. Nah, saya bilang sama teman-teman, kenapa kalau kita bisa angkat ya supremasinya tuh ya harus kedaulatan rakyat, bukan supremasi hukum. Hukum hanya sebagai alat penunjang untuk memperkokoh kedaulatan rakyat. Jadi bukan kedaulatan rakyat itu menjadi bagian untuk memperkuat supremasi hukum, tapi hukum harus memperkuat supremasi kedaulatan rakyat. Ini kan dibalik-balik. Makanya juga saya juga nggak ngerti, kan dibilang tadi, sekarang ini kan yang menentukan presiden itu bukan partai lagi, tapi para ketua umum partai. Itu nggak ada loh di Undang-Undang Dasar 45, nggak ada. Bukan ketua umum partai. Kalau ketua umum partai saya masih senang. Bandarnya. Iyalah, atas nama ketua umum begitu kan. Jadi ketua umum partai ini sekarang kumpul-kumpul, runding. Cuma kasih show sama bandar. Adik kamu yang tahu lah. Nih kita ini nanti kita dukung ini. Begitu nih, jangan ini nggak mau. Berapa? Makanya nggak selesai. Saya sebetulnya nggak enak ngomong begini. Nggak apa-apa, ngomong aja bebas. Negara bebas kok. Iya, karena kan teman kita juga yang di Ya apa-apa dulu teman. Ya. Gini, jangan romantis lah. Teman-teman yang sudah di bangsa itu musuh kita lah, kan gitu. Ya kalau gitu, ya cepet sadar lah. Jangan pikir rakyat nggak tahu loh. Saya ini nggak ngerti apa-apa, tapi lihat. Mana kelihatan juga. Ya udah. Lo ngapain sekarang 8 keroyokan lawan 1? Dios mengimbau itu, ya itu tugasnya para agamawan. Ya bukan tugas kita. Tugas kita melakukan perlawanan. Jadi kalau kita mengimbau terus nggak ada. Sekarang ini harus kebangkitan civil society. Ayo lawanlah. Loh iya dong. Kalau partai-partai sudah nggak berfungsi, civil society yang harus bergerak. Jadi jangan. Saya lihat ya Mas ya, KPK kayaknya bangga gitu nangkepin kepala daerah. Oh yang di Papua diuber-uber. Sebetulnya nggak efektif. KPK itu dia khusus saja nangkepin jaksa yang nakal, polisi yang nakal, hakim yang nakal. 3 aja khusus. Mantap. Kalau lembaga hakim, lembaga jaksa, dan lembaga kepolisian bersih, nggak ada yang berani korupsi. Ini Atau kayak di Cina gitu kan ya. Dia bilang, sediakan itu peti mati buat mereka yang korupsi. Tapi sediakan 1 buat saya, siapa tahu saya korupsi. Nah, memang harus ada sekali aja. Saya setuju ya bahwa hukuman mati itu banyak yang menentang ya. Tapi sekali-sekali 1 kali aja deh ya. Kalau bandar-bandar itu narkoba pada ditembakin, 1 kali aja koruptor nih ya. Koruptor 1 didor 1 aja. Cukup 1 aja kan buat display. Nah, sekarang gini. Gimana nggak enak para koruptor ya? oh iya. Kalau penjaranya begitu, cobalah. Saya kan pernah ke Nusa Kambangan ya.
Cobalah 3 bulan tuh diisolasi sendiri gitu. Nah, itu baru kerasa tuh ya. Nah, tapi kalau sekarang sih ya kayak seperti kayak bercanda gitu. Jadi maksud saya, Hukumannya diperingan itu. iya, karena apa kan semuanya ini kan begini. Dengan diperingan itu sebetulnya pemerintahan Jokowi ini mengatakan kepada para koruptor, ya udahlah kalian korupsi aja, nanti nggak masalah, nanti gua kasih keringanan, gua kasih diskon loh hukuman lo. Kan sama aja merintahkan begitu. Nah ini kadang-kadang mungkin Bahaya nggak tuh ngomong gitu? nggak apa-apa, masukin, nggak masalah. Loh, itu kan begini maksud saya, kan itu kan harusnya kalau kita sayang sama Pak Jokowi, ya kita kan tugas kita membantu Pak Jokowi itu presiden kita. Iya. Kita bantu dia supaya kuat. Gak usah kita jelekin begini. Kita bilang aja kayak gitu tadi Pak Jokowi, yang begitu itu tolong ditegur. Karena nggak ini gitu kan. Kan tugas kita begitu. Bahwasanya Pak Jokowi kita beri masukan tidak menerima, itu kan itu dicatat sejarah. Ya kan? Iya. Nggak masalah, tapi yang paling penting lakukanlah dengan sopan, jangan maki-maki. Setuju. Makanya saya bilang juga, Alvin, saya temuin di penjara. Alvin, apa yang kamu katakan tuh banyak benernya. Cara kamu menyampaikan itu. Jadi agak busuk baunya mulutnya, saya bilang gitu ya. Isinya kan benar, ya kan. Nah, cobalah kamu robah. Cobalah mulai tahu bahwa ini bangsa Indonesia. Sopan santun itu tetap dijaga, tapi jangan mengurangi kebenaran itu tidak diucapkan. Ya kan? Nah, maksud saya kepada ketakutan, saya bilang kenapa saya bilang terus nggak apa-apa, Pak Jokowi juga nggak marah kok. Asal yang dikritik itu adalah policy, jadi bukan personal. Ini karena Bung Eros belum pernah diciduk. Loh, bukan. Kemarin di acara Hariman, Ya. Saganda bicara. Aduh, saya nyut juga loh. Dia dulu ditangkap waktu Rudini ke ITB. Dia demo berapa orang, Jumhur, Saganda, ada Ucok satu, almarhum. Ditangkap. Kemarin dia ditangkap di zaman Jokowi karena dia suarakan Omnibus Law. Dia tentang Omnibus Law karena dia tahu benar, ini nggak benar. Ditangkap, divonis, dia jalanin, tapi MK mutusin Omnibus Law prosedurnya nggak benar, supaya pemerintah perbaiki, kasih waktu 2 tahun. Terus keluar Perpu. Keluar Perpu lagi. Ini kadang-kadang susah loh, Pak Jokowi. Saya tuh kadang-kadang mau ngomong, ya tapi ya karena itu. Ya, saya cuma ambilnya apa? Jadi catatan sejarah lah. Betul. Si Lius itu yang dulu minta Jokowi jadi gubernur Jakarta, saya duluan loh Mas. Di kompas.com 28 Juni 2011. Andai Jokowi gubernur Jakarta. Sudah mengingatkan Pak Jokowi, Pak bikin perpu tentang KPK. KPK spesialisasi nangkepin hakim nakal, jaksa nakal, polisi nakal. 2, perpu tentang 0%. Saya kira DPR akan happy menyambut itu kan. Nah, kalau yang tertutup terbuka, itu sebetulnya buat saya mau terbuka tertutup terserah lu dah. Tapi kalau saya disuruh pilih, saya milih yang tertutup karena apa? Ke depan pimpinan partai ini mesti benar-benar orang yang tanggung jawab. Rohnya, ideologinya, kadernya yang mau ditaruh di DPR ini udah melalui seleksi. Iya, betul. Kalau sekarang terbuka, nggak bisa kontrol. Itu kan karena mungkin pengalaman masa lalu di Orde Baru, ya kan? Sekarang juga dinyatakan begitu. Tapi kan secara empirik sudah terbukti kerusakannya. Jadi kembalinya Pak PDIP meminta ke sistem tertutup, mungkin pengalaman pribadi ya, empirik di partainya sendiri. Dan saya baru nangkep gitu. Kan 8 ini, wah lebih sering pimpinan partai sering saya ketemu
ketimbang Ibu Mega. Tapi kali ini saya bisa ke Ibu Mega karena saya pelajari betul. Empiriknya memang susah nih. Kalau dia terbuka, ini banyak orang liar. Karena teman saya, aduh, yang punya duit itu ke DPR, duit aja. Iya. Konsultannya udah ada. Bahkan ada yang nggak turun ke lapangan udah jadi kok. Jadi, ya. Tapi gini, Lius, ya kalau kita terus-terusan hanya ngeritik begitu aja ya, tidak berikan solusi susah juga, gitu kan. Jadi saya mau ngajak teman-teman lah ya, ayo deh kita perkuat civil society, ya coba. Kita juga punya hak kok menentukan jalannya republik ini, tanpa harus menjelek-jelekan A, B, C, D. Kita berikan aja loh, ini loh Pak, gitu kan. Mungkin di sini permasalahannya seperti tadi antara lain ya, gimmick antara apa tuh tadi, supremasi hukum, supremasi kedaulatan rakyat, terus tertutup, terbuka. Tapi kan bisa kita sampaikan secara santun lah ya, nggak usah maki-maki gitu kan. Ini Mas, ini sayangnya ya, istana nih lebih demen dengerin kelompok yang buzzer, yang tukang puji-puji Pak Jokowi. Itu gampang tuh buzzer ke istana ketemu Jokowi, gampang. Ketimbang nih orang-orang yang mau kasih pandangan, niatnya baik. Sayang Jokowi, kita respect. Gini deh, coba buzzer juga, itu kan teman-teman kita juga. Nah iya. Apa sih yang dikenal sebagai buzzer konon ya, buzzer dicap loh ya, saya bilang dicap. Itu si Armando, Denny JA, terus apa lagi tuh yang rada kayak NU gitu selalu yang apa namanya lupa saya ya. Ya teman semua lah. Tapi gini lah, saya minta kepada teman-teman saya juga, junior kita juga, cobalah berhentilah. Kenapa selalu memperuncing sih? Setuju. Memperuncing permusuhan antara Kadrun dan Cebong, selalu diperuncing. Maunya apa, ya kan? Cobalah bersadarlah, kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah gitu ya. Jangan gitulah. Coba kita berikan pemahaman ya, pemahaman ke depan. Apa yang terbaik buat Indonesia. Top. Diberikan juga contohnya gini, rakyat suruh milih ini, milih figur ini, figur itu, figur ana, itu kan. Pernah nggak kita dengar si figur-figur yang katanya dicalonkan nih, programnya apa sih ke depan? Belum tahu kok, ya. Cuma didesak sampai rakyat tuh ribut. Saya memilih yang ini, mending tahu programnya apa. Tahu nggak kalau dia jadi berani nggak ngelawan oligarki? Belum tahu. Nah, yang beginian sebenarnya kalau buzzer ya merubah kontennya ya untuk lebih berguna ke Indonesia ke depan ya pasti akan jauh lebih baik ya, daripada mungkin sekarang ya saya tahulah mungkin ada sejumlah dana gitu ya, yang mungkin diterima, saya juga nggak menuduh ya, tapi ya mungkin seperti itu. Kita bisa pahami, tapi tolong jangan korbankanlah bangsa ini hanya karena tujuan-tujuan ekonomi sempit itu. Saya yakin kok, saya kenal kok yang dituduh buzzer-buzzer itu. Mereka orang terdidik kok ya, terdidik. Makanya kalau justru karena terdidik itu saya minta kan, supaya lebih melihat persoalan lebih jernih lagi. Bahwa kadrunnya dan cebong yang diciptakan itu memang sengaja diciptakan supaya kita selalu berbenturan, sehingga lupa pada tujuan yang lebih penting lagi. Kan begitu. Jadi hak-hak rakyat sebagai negara hukum ya, hak-hak rakyat yang tentunya di Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur, lupa semua. Ya, yang diajarin cuma ngafal Pancasila aja. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya sama sekali tidak tercermin itu. Nah, coba buzzer-buzzer itu bikinlah tauziah kebangsaan gitu. Jangan provokasi terus, pokoknya kadrun gitu kan, kayak top. Sampai kamu sendiri bilang kadrun lagi. Iya, bingung saya tuh. Jadi bahaya kalau yang mengerti Pak Jokowi sedikit kadrun. Dan kan bahaya kan. Jadi tolonglah gitu kepada adik-adikku tercinta Denny gitu kan. Armando, ayolah kita mulai sama-sama ya.
Terima kasih. Di sini. Maksud saya ini cocok nih. Saya lihat ya perlu kita dialog, kita rekam biar semua tahu. Ya, nggak apa-apa kan saya terbuka kok. ada. Kalau terbuka oke. Saya terbuka kok, terserah. Iya. Cuman jangan maki-maki. Setuju. Silakan kritik Pak Jokowi, polisinya silakan. Cuman saya nggak setuju kalau hujatan fisik lah, terus apalah, ginilah begitu. Saya lihat itu Kata-kata memang dungu sengaja. Keluar, bodoh keluar itu kan nggak santun. lah. Bukan, memang ada sengaja juga pihak yang mau kita berantem Iya. terus kan. Makanya saya datang ke Bung Eros ini ya, harapannya apa ya. Saya lebih senang panggil Bung itu karena si Refri Harun bilang, kalau dipanggil Bung itu ada harapan untuk mimpin negara. Kalau Mas atau Ko, dia bilang. Tuh. Kalau saya sih milih mimpin diri sendiri aja, harus bisa dulu lah. Tapi kalau saya terang-terang bilang ya, yang mimpin ke depan itu, yang memang betul-betul sudah menjiwai betul ini kehidupan bangsa kita. Jangan yang ujuk-ujuk karena dia punya duit, dia bisa bayar kiri kanan, terus dia punya kuasa. Itu bahaya sekali. Ya ini kayak, Orang pinter itu banyak, Iya. tapi orang yang jiwanya untuk negeri ini, Ya kayak sekarang kan ada tuh satu tokoh yang masih muda gitu. Wah, di mana-mana pengen jadi ketua gitu kan. Mau juga jadi calon wakil presiden atau presiden bahkan ya. Saya bilang itu masih muda. Perdalam dulu lah ya, pertinggilah kualitas kenegarawanannya, pemahamannya tentang tujuan Indonesia merdeka. Apa itu Indonesia? Apa itu Trisakti? Apa itu substansi dari yang namanya preambul Undang-Undang Dasar 45? Kan seperti itu. Nah ini gara-gara mentang punya banyak duit, megang satu kedudukan di pemerintahan yang banyak duitnya, langsung deh ya kan. Nah ini kan gak sehat. Artinya apa, silahkan aja. Kalau memang kapasitasnya memadai pasti kita dukung lah. Tapi kalau saya bilang cobalah tahan diri dulu ya kan. Coba tahan diri dulu ya kan. Cobalah sering-sering ya mempertanyakan pada diri sendiri. Apa memang sudah pantas ya untuk itu seperti itu. saya pernah ketemu Pak Surya Paloh juga kira-kira gitu. Beliau pernah ngingetin juga, bukan nggak suka sama figur yang ujuk-ujuk gitu. Ukur diri dulu lah. Iya, setuju lah itu. Itu kira-kira sama tuh statement Surya Paloh sama. Ya pokoknya ginilah, kalau saya ya minta nih, kita kalau selalu terlalu bawel gitu ya, marah-marah terus nggak akan selesai. Ayo deh, kalau kita memang betul mau memperbaiki negeri, ayo bersatu. Ya, ayo kita rapatkan barisan. Siap. Nah, ini yang gimana sporadis, terus ego sektoralnya luar biasa. Bersatu aja nggak bisa, mau ngelawan oligark. Iya. Mereka bersatu loh, ya kan? Pura-puranya berantem. Ya. Tapi kalau udah masalah angka, Ya. dia duduk lagi, damai lagi gitu kan. Betul. Nah, sementara kita sampai ada bacok-bacokan, bunuh-bunuhan kadang-kadang begitu ya. Nah ini tugas kita lah, Lius ya. Oke. Ayo kita sama-sama Siap, gimana siap. caranya. Makanya sekali lagi stop merasa bahwa bilang Cina itu nggak ada lagi. Siap, siap. Cina itu hanya mereka. Cina itu para penjahat ekonomi itu kita bilang Cina. Setuju. Seperti kalau kita bilang Yahudi, wah itu orang pelit. Ya. Sama aja. Jadi hanya suatu idiom aja itu. Ya, setuju. Tapi kalau rasnya ras Tionghoa kan. Ya, Cina, ya, kan. ya. Dan jadi kapan teman-teman yang dilahirkan dari rahim ibu Cina atau Tionghoa ini jadi Indonesia kalau kita penilainya hanya berdasarkan dari mana rahimnya siapa kamu lahir, kulitnya gimana, matanya sipit apa enggak, itu kan rasialis. Tapi kalau kita ukurannya, pribumi itu adalah yang lahir di Indonesia, yang punya hak menjadi Indonesia, karena apa? Integritas, dedikasi, kesetiaannya itu teruji. Ya nggak ada itu yang namanya Cina-Cina lagi, yang ada di Indonesia. Jadi
Lius adalah Indonesia. Terima kasih. Alvin Lim, Indonesia. Kuit Ganggi, Indonesia. Terima kasih. Perkara namanya Kuit Ganggi, ya nggak apa-apa, bapaknya ngasih kan. Nah, itulah saya minta kepada teman-teman kita juga, saya yang dilahirkan bukan sebagai etnis Tionghoa gitu, nggak usah merasa lebih hebat lah gitu. Begitu juga teman-teman di etnis Tionghoa gitu ya. Jangan mau dikelompokkan, kalian juga banyak yang susah. Saya tahu di Cingkawang tuh ya kan, banyak itu yang teman-teman kita yang etnis dari Tionghoa tuh melaratnya luar biasa. Hanya segelintir orang, nggak sampai 0,01% dari kalian itu yang kembali pengeruk kekayaan Indonesia. Karena begitulah. Jadi kita kampanye sekarang. Cocok. Terima kasih para pemirsa. Saya ngucapin terima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Perayaan Imlek sudah boleh bebas. Ini nggak lepas dari pemerintahan Ibu Megawati dan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, juga Pak Habibie. Istilah pribumi non pribumi itu Pak Habibie yang hapus. Dan lebih hebat lagi, ada orang seperti Bung Eros kasih statement yang menyejukkan. Jadi tinggal kita orang Tionghoa berbuatlah untuk negeri. Saya optimis karena tiba-tiba saya ketemu ada orang model Alvin Lim juga. Walaupun salah, sangat Indonesia. Ya, jadi kita teruslah, jangan pernah lelah membangun negeri Indonesia. Terima kasih. Seizin Bung Eros, besok-besok kita boleh lagi di sini. Silakan. Kita panggil. Kalau untuk kebaikan silakan. Orang-orang yang sepaham, bukan hanya protes, tapi kita mau negeri ini maju. Terima kasih, Bung Eros. Sama-sama.